Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gunda selaku dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian serta teman-teman yang berbahagia. Saya Inovianti selaku moderator dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dimana temanya yaitu psikologi analitik Jung dan teori object relation clan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimana saya sendiri Inovianti, Niswatun Hasanah, Nanda Sapa, dan Maulana Sukmaliansah. Baik, langsung saja kepada pemateri kami persilahkan. Baik, dalam pembahasan materi Carl Gustav Jung dan Melanie Klein, yaitu diantaranya ada biografi, aplikasi, teori, kelebihan dan kekurangan teori, serta kritik terhadap Jung dan Melanie Klein. Biografi Carl Gustav Jung. Carl Jung lahir pada 26 Juli 1975 di Keswil, Swiss, dekat Danau Constance, Switzerland dengan nama asli Carl Gustav Jung. Ayahnya adalah seorang pendeta Protestan dan ibunya adalah anak seorang pemuka agama atau seorang ahli teologi. Sedangkan kakek dari pihak ayahnya adalah dokter yang paling terkenal di kotanya. Sehingga tradisi agama dan kedokteran sangat lekat pada keluarga Jung. Keluarga Jung juga lekat dengan tradisi mistisme, sehingga hal ini mempengaruhi teorinya. Pada usia 4 tahun, Jung pindah ke Basel. Ia adalah anak tengah dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakinya meninggal pada usia 3 hari, sedangkan adik perempuannya berjarak 9 tahun darinya. Terhadap ibunya, Jung melihat sebagai orang yang mempunyai 2 sisi. Sisi yang pertama, ibunya adalah seorang realistis, praktis, dan berhati hangat. Namun di sisi lainnya, ibunya tidak stabil, percaya pada hal-hal mistis, spiritual, kuno, san keji. Jung sebagai anak yang emosional dan sensitif lebih mengidentifikasi ibunya pada sisi yang kedua, yang disebutnya dengan kepribadian nomor 2 atau kepribadian malam. Jung memiliki 2 kepribadian yang ia sebut dengan kepribadian pertama dan kepribadian nomor 2. Kepribadian pertama muncul pada masa kanak-kanak, sedangkan kepribadian nomor 2 mulai muncul pada masa remaja. Kepribadian pertama cenderung ekstrovert, yaitu kepribadian yang menerima dunia secara objektif. Orang yang ekstrovert senang akan hal baru dan senang bergaul, sedangkan kepribadian nomor 2 cenderung introvert. Orang yang introvert cenderung menyimpan perasaan sendiri, lebih senang berdiam ketika berada di tengah orang banyak. Di umur 16-19 tahun, Jung merasa kepribadian nomor 1 kembali mendominasi dirinya. Di awal masa sekolahnya, Jung cenderung introvert, namun ketika telah memasuki jenjang profesional, dia lebih ekstrovert. Pada awalnya, Jung tertarik mempelajari arkeologi dan ilmu alam. Hal ini dilatar belakangi karena pada saat itu Jung mengalami kesulitan keuangan. Meskipun ia berasal dari keluarga terpandang, ia masuk ke Universitas Basel pada awalnya. Baru kemudian ia mengambil studi kedokteran dan mendapat kesempatan untuk berpraktik di sebuah rumah sakit paling prestisius di dunia yang berlokasi di Zurich. Pada tahun 1902 sampai 1903, Jung belajar selama 6 bulan di Paris bersama Pierre Janet, yang merupakan penerus Charcot. Ketika ia kembali di Swiss tahun 1903, Jung menikahi Emma Rauschenbach, wanita muda di keluarga Swiss yang terpandang. 2 tahun kemudian, Jung mulai mengajar di Universitas Zurich dan menerima pasien pada praktik kepribadiannya, sekaligus bertugas di rumah sakit. Pada tahun 1944, ia bergelar profesor di bidang psikolog medis di Universitas Basel. Jung meninggal pada 6 Juni 1961 pada usia 86 tahun di Zurich. Teori Carl Gustav Jung. Jung merupakan salah satu di antara murid-murid Freud di awal perkembangan teori psikoanalisis. Sebagai salah satu orang yang mempelajari psikoanalisis Freud, Jung kemudian keluar dan
mengembangkan teori sendiri yang disebut dengan psikolog analitik. Jung berpendapat bahwa hal-hal yang tidak tampak atau gaib juga memotivasi perilaku manusia. Selain pengalaman yang direpresi ke dalam alam bawah sadar, Jung dalam teorinya menggabungkan antara ilmu psikologi, ilmu mistis, dan ilmu klinik. 4 adalah Jung adalah orang barat dengan kultur masyarakat yang memisahkan psikologi dengan bahkan tidak sedikit yang menolaknya karena teori psikoanalisis yang dikembangkan sebelumnya tidak mengakui adanya keyakinan terhadap agama. Jung berpendapat bahwa motivasi juga dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Motivasi yang sifatnya diturunkan ini disebut dengan ketidaksadaran kolektif. Elemen-elemen ketidaksadaran kolektif ini disebut dengan archetypes. Salah satu gagasan yang masuk dalam kategori archetypes adalah realistis diri, yang hanya bisa dicapai dengan melawan kekuatan dari kepribadian yang berlawanan dengan diri. Menurutnya, kepribadian adalah keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, baik sadar maupun tidak sadar. Kepribadian ini berfungsi untuk membimbing orang menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Jung berpendapat bahwa kepribadian tersusun oleh 3 sistem yang beroperasi dalam 3 tingkatan kesadaran, yaitu 1. Ego beroperasi pada tingkat kesadaran. Ego merupakan alam sadar yang dapat muncul pada manusia setiap saat sejak awal kehidupan. Ego memiliki peran penting, yaitu menyaring dan menentukan persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan yang dapat masuk ke dalam kesadaran. Jung menganggap bahwa ego berperan untuk memelihara keutuhan dalam kepribadian manusia. 2. Kompleks berorientasi pada tingkat ketidaksadaran pribadi. Semua pengalaman yang tidak diizinkan masuk kesadaran oleh ego akan dimasukkan dalam ketidaksadaran pribadi, sehingga ketidaksadaran berisi semua pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan gagal menimbulkan kesan sadar. Semua pengalaman yang masuk dalam ketidaksadaran pribadi ini dapat dimunculkan kembali ke dalam kesadaran. 3. Archetype beroperasi pada tingkat ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif merupakan dasar dari kepribadian individu. Aplikasi dari teori Carl Gustav Jung. A. Tes asosiasi kata. Tujuan tes asosiasi Jung adalah untuk menangkap perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks. Gambaran-gambaran yang terikat dalam lingkaran kompleks mempunyai muatan emosi yang besar dan ungkapan emosional. Itu dapat diukur Jung dengan memakai 100 kata sebagai stimulus yang dipilih atau disusun untuk memancing reaksi emosi. Klien diperintahkan untuk merespon setiap kata dengan kata pertama yang muncul dalam pikirannya. Respon kata itu dicatat, dilengkapi dengan pengukuran waktu reaksi, degup jantung, dan respon galvanik kulit. B. Psikoterapi. Ketika menjalani terapi, menurut Jung, kliennya akan melewati 4 tahap, yakni 1. Konvensi pengakuan. Klien memuntahkan isi-isi tak sadar yang mengganggunya dengan memakai objek di sekitarnya sebagai sarana. 2. Edukasi pencerahan. Tahap ini adalah tahap interpretasi penjelasan. Penyebab timbulnya tingkah laku neurosis yang tidak dikehendaki mirip dengan transferensi dan Freud. C. Analisis mimpi. Tujuan interpretasi mimpi dari Jung adalah mengungkapkan elemen-elemen yang ada di tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif, mengintegrasikannya ke dalam kesadaran untuk mempermudah proses realisasi diri. Ada 3 metode analisis mimpi dari Jung, yaitu 1. Amplifikasi, 2. Rangkaian mimpi, 3. Imajinasi aktif. Pandangan dan kritik terhadap teori Carl Gustav Jung.
Ada beberapa pandangan terkait teori yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung, diantaranya ketidaksadaran kolektif merupakan pembeda mendasar antara teorinya dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Jung dalam memandang manusia tidak pesimistis maupun optimistis, tidak determinis ataupun purposif. Adapun kritik terhadap teori Jung diantaranya 8 subtype yang dikembangkan oleh Jung cukup rumit untuk dipahami. 2. Teori Jung cukup rumit karena dalam penggambaran manusia tidak bisa dari satu sisi saja. Namun sisi ini sekaligus menjadi keunggulan dalam teorinya karena memandang manusia tidak secara subjektif. Melanie Klein. Biografi Melanie Klein. Melanie Regis Klein lahir pada tanggal 30 Maret 1882 di Wina, Australia. Ia lahir sebagai anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan Dr. Maurice Regis dan istri keduanya Libusa Dets Regis. Klein percaya bahwa ia lahir sebagai seorang anak yang kehadirannya tidak direncanakan. Keyakinan ini membuatnya merasa ditolak oleh orang tuanya. Melanie merasa ada jarak dengan ayahnya, yang lebih mencintai kakak perempuannya yaitu Emily, juga tidak anti agama. Ketika Melanie lahir, ayahnya sudah lama melawan Yahudi Ortodok dan menolak untuk menerapkan agama apapun dalam kehidupannya. Akibatnya, Klein tumbuh dalam keluarga yang tidak pro agama. Teori Melanie Klein. Melanie Klein memiliki teori yaitu teori relasi objek. Teori relasi objek menjelaskan proses pengembangan pikiran sebagai salah satu perkembangan dalam hubungannya dengan orang lain dalam lingkungan. Relasi objek pada awalnya terbentuk selama interaksi awal dengan pemberi perawatan primer. Teori relasi objek tidak terlalu menekankan dorongan biologis dan lebih menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Teori relasi objek lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia, bukan kesenangan seksual. Prinsip teori kepribadian. Prinsip teori kepribadian pentingnya perkembangan pada 4-6 bulan pertama. Yang pertama, fantasi. Representasi psikis dan ketidaksadaran insting yang tidak bisa dicampur adukan dengan fantasi kesadaran yang dimiliki oleh anak-anak dan dewasa. Yang kedua, objek. Sejak dini, bayi sudah berelasi dengan objek-objek eksternal, baik dalam fantasi maupun realita. Aplikasi teori relasi objek. Posisi-posisi maju mundur. Yang pertama, paranoid schizoid 3-4 bulan. Ego mempersepsi dunia eksternal sebagai dunia yang subjektif dan fantastis. Yang kedua, posisi depresif 5-6 bulan. Perasaan cemas atas kehilangan objek yang dicintai bersama-sama dengan rasa bersalah telah menginginkan kehancuran objek. Mekanisme pertahanan psikis. Yang pertama, introyeksi. Pertama kali bayi disusui, hayalan yang diperoleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman mereka dengan objek eksternal. Yang kedua, proyeksi. Hayalan atau dorongan yang dirasakan oleh bayi dan kemudian dipindahkan pada orang lain. Yang ketiga, pemisahan. Usaha bayi dalam mengembangkan gambaran yang terpisah antara dirinya yang baik dan dirinya yang buruk. Yang keempat, identifikasi proyektif, yaitu usaha memisahkan bagian diri mereka yang tidak dapat diterimanya. Yang kelima, internalisasi. Usaha orang untuk melakukan introyeksi, yaitu memasukkan aspek eksternal dan mengolah menjadi sesuatu yang bermakna psikologis. Yang keenam, ego, atau ketika menyusui. Walaupun ego belum berkembang dengan baik, namun mampu merasakan kecemasan. Dan yang terakhir, superego. Pada masa dewasa, superego akan menghasilkan perasaan integritas. Kritik teori kepribadian. Pada tahun 1986, Maurice Bell dan rekan-rekannya mempublikasikan Bell Object Relation Inventory atau BORI, sebuah kuesioner penelitian diri atau self-report yang mengidentifikasi 4 aspek relasi objek, yaitu alienation, kedekatan, egosentritas, dan ketidakkompetenan sosial. Teori relasi objek telah mendorong munculnya banyak penelitian. Dalam hal menghasilkan penelitian teori relasi objek memiliki nilai yang rendah, namun dilihat dari aspek kegunaannya, teori ini dinilai cukup tinggi untuk memenuhi kriteria. Teori relasi objek memiliki permasalahan dalam hal ketidakmampuannya untuk diulang atau diuji kebenarannya, seperti halnya teori Freud atau teori psikoanalisis ortodoks.
Kebanyakan gagasan didasarkan pada apa yang terjadi dalam diri psikis seorang bayi sehingga asumsi tersebut tidak dapat diulang untuk disangkal atau dibenarkan. Kegunaan yang paling penting dari teori relasi objek adalah kemampuannya dalam mengorganisasi atau mengelola informasi tentang perilaku bayi. Di luar masa kanak-kanak, teori relasi objek kurang bermanfaat sebagai pengorganisasi pengetahuan. Dan kriteria kesadaran teori relasi objek dinilai rendah, khususnya pada teori Klein, yang menggunakan frase-frase yang kompleks dan tidak perlu dalam mengekspresikan teorinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.